Bapak Ibu semuanya, tentu kita sangat bersyukur kepada Allah disampaikan umur kita sampai hari ini. Bukan satu hal yang kebetulan saja Allah memberikan nikmat umur ini untuk bisa kita manfaatkan sebaik mungkin agar tegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar amal baik kita semakin banyak sehingga kita pulang kepada Allah dalam kondisi yang insya Allah mudah-mudahan bekalnya baik, dan mudah-mudahan dengan amal soleh itu Allah ringankan kita untuk masuk surganya di yaumil akhir kelak insya Allah. Salawat dan salam sampai kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus berharap kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah dengan diberikan kemampuan untuk mengikuti seluruh risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita akan hidup dengan nyaman di dunia dan di akhirat karena kita di atas sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Masuk ke Negeri Akhirat disebutkan tentang betapa pentingnya mengukir prestasi di dunia ini yang terkait dengan akhirat kita. Kalau pemimpin mungkin istilahnya meninggalkan legasi gitu ya. Kalau sudah lengser, meninggalkan legasi yang baik, meninggalkan kebijakan-kebijakan yang baik sehingga pada akhirnya punya amal jariah, insya Allah punya amal jariah. Kita tahu bahwa kita berharap memiliki satu di antara tiga atau tiga-tiganya tentang amal jariah, bahwa amal jariah itu diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan sedekah jariah. Tidaklah sahabat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia yang punya kemampuan kecuali pasti sudah wakaf. Maka pastikan kita memiliki satu di antara yang tiga itu, syukur tiga-tiganya. Ilmu yang bermanfaat, maka pastikan yang di-share oleh jenengan yang bermanfaat, yang verifikasinya jelas, sehingga jenengan akan mendapatkan pahala atasnya. Anak yang soleh ini perjuangan yang tidak mudah, perjuangan panjang, tapi kalau sekiranya berhasil, ya Masya Allah, kita akan mendapatkan pahala atas amal-amal dari anak kita insya Allah, doa-doa dari anak kita. Kemudian wakaf, tentu saja sedekah sekemampuan kita. Allah menghitung sedekah dari persentasenya, bukan dari jumlahnya. Atas uang yang dimiliki oleh kita, berapa persen yang kita sedekahkan, itulah yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betapa adilnya Allah, bahwa orang yang punya uang hanya 1 juta kemudian infak 500.000, berarti dia mengeluarkan 50% dari seluruh hartanya. Orang punya 100 miliar mengeluarkan 1 miliar, baru mengeluarkan 1% dari hartanya. Maka kita tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya, walaupun mungkin kita tidak punya uang banyak, tapi dengan sedekah sejumlah yang kita miliki, separuh lah, sepertiga lah, sepersepuluh, itu bisa jadi di sisi Allah sangat besar pahalanya. Ini keadilan dari Allah untuk kita semua. Kebaikan dan kesuksesan seseorang di dunia ini tidak ditakar dengan seberapa panjang umurnya, tidak ukur dari seberapa panjang umurnya, tapi lebih kepada prestasi-prestasi amal berbobot yang telah dikerjakan dalam durasi yang diberikan kepadanya. Jadi bisa jadi orang berumur pendek, tetapi dengan durasi yang pendek itu dia memberikan manfaat dan prestasi yang besar. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang tola umuruhu wa hasuna amaluhu, adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka ingat-ingat ini terus Bapak Ibu. Sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah yang tola umuruhu, umurnya panjang tapi wasa'a amaluhu, tetapi buruk amalnya. Dan ini menjadi koreksi kita setiap hari, bahwa bertambahnya umur idealnya bertambah amal baik. Jangan sampai bertambah umur tapi justru bertambah amal jelek. Sekali lagi, apalah gunanya kita punya umur yang sangat panjang kalau ternyata isinya bukan sesuatu yang baik. Kita lihat Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kitabnya kita bahas di kitab Hadis Arba'in. Sudah lama kita belum bahas kitab Arba'in lagi, baru sampai hadis nomor 20. Beliau itu 44 tahun umurnya, 44 tahun, tetapi kita sama-sama tahu kitabnya besar-besar sekali.
kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan kitab-kitab yang lain. Itu membuat seolah-olah Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sampai hari ini masih hidup kesannya, karena dibahas di mana-mana. Tidaklah masjid berdiri kecuali pasti pernah membahas Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah. Nah, ini menunjuk bahwa walaupun umurnya hanya 44 tahun, tetapi legasi yang ditinggalkan luar biasa efeknya. Nah, itu yang kita ingin, Bapak Ibu. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Nah, ini seharusnya kita berpikir ke sana nih. Apalagi sekarang bulan Agustus gitu, bulan kemerdekaan. Kita harusnya merdekaannya sudah meninggal masih merdeka. Sudah meninggal kiriman pahalanya terus, nggak pernah berhenti. Maka pilihlah salah dua di antara tiga atau tiga-tiganya, atau salah satu di antara tiga yang tadi. Atau punya teman-teman yang soleh. Karena hadisnya mengatakan anak soleh yang jadi jariah, karena anak soleh itulah yang mendoakan. Tapi kalau punya teman soleh juga insya Allah mendoakan. Ini semua yang sudah sedo di Gunung Sempu, insya Allah saya doakan rutin, insya Allah. Saya punya waktu untuk mendoakan secara rutin, insya Allah, insya Allah. Nah, ini harus kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi kan kalau nanti ada yang meninggal ya didoakan terus menerus, ya, terus menerus. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala umurnya cuma 54 tahun. Cuma berapa? 54 tahun. Sebagian jenengan sudah lebih dari itu. Tapi lihat, ya, karyanya sampai hari ini dipakai di seluruh dunia. Ya. Imam Bukhari itu umurnya 62 tahun kurang 13 hari. Ya. Tetapi prestasinya Masya Allah. Kita sama-sama tahu sampai hari ini kita masih membaca hadis-hadis dari Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi berapapun umur yang diberikan Allah kepada kita, seharusnya menjadikan setiap tambahannya itu adalah kualitas yang baik. Ziyadatan li fi kulli khair, yaitu tambahan kebaikan dan kebaikan. Ini yang saya baca adalah mukadimah dari kitab Tamasya ke Negeri Akhirat di Masjid Ar-Royan. Masjid Ustaz Jayanto itu sudah masuk tahap yang ketiga. Saya di sana setiap malam Jumat, dan malam Senin. Bapak Ibu semuanya, berapapun umur kita pasti akan berujung dengan kematian, ketiadaan. Maka monggo mumpung masih diberi kesempatan, kita terus-terusan menambah amal soleh kita, sehingga jumlah amal soleh yang kita bawa pulang dalam kondisi baik, dan jumlahnya banyak sekali. Orang mau mudik saja, nggak mau bawa baju rombeng, pasti bawa baju yang terbaik, bawa oleh-oleh yang terbaik. Itu hanya mau pulang kampung. Itu adalah latihan kita untuk pulang yang sesungguhnya. Kita dilatih oleh Allah dengan kepulangan-kepulangan kecil untuk menyambut kepulangan besar. Kita kerja dari kantor pulang ke rumah, itu sebenarnya ajaran dari Allah tentang bahwa kita akan pulang pada akhirnya. Kepulangan-kepulangan kecil itulah yang menjadikan kita mengingat bahwa pulang itu harus bawa sesuatu yang baik. Betapa meruginya orang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dalam kondisi bekalnya tidak baik. Maka kita bermohon kepada Allah sekali lagi, Bapak Ibu, mudah-mudahan tambahan umur kita sampai hari ini betul-betul disertakan taufik oleh Allah, sehingga bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk menambah kebaikan-kebaikan. Karena Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir. Barang siapa yang ingin masuk surganya Allah, bertemu Allah, maka beramalah soleh dalam jumlah yang banyak, dan jangan pulang sekali-kali bawa syirik. Nah, itu yang terus kita perhatikan, kita amati setiap hari, dan kita koreksi ya, tentang hal itu. Bapak Ibu semuanya, terakhir kita membahas tentang hadis tetangga. Ya. Mudah-mudahan sudah diaplikasikan Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini pelajaran adabul mufrad yang bermanfaat insya Allah. Masih ingat nih bahwa Rasul bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga man, barang siapa la ya'manu jarahu bawa'iqah, tidak aman tetangganya dari perbuatan jahatnya. Maka kita belajar tentang takdir,
kita belajar tentang sholat dan semuanya, ketahuilah bahwa di antara surganya kita dititipkan kepada tetangga kita ternyata nih. Karena Rasul bersabda apa? La yadkhulul jannah, mboten mlebet teng surga sing sinten kemawon tanggane mboten aman dari kejahatannya, baik lisan maupun perbuatan. Nggih Bapak Ibu nggih. Jadi ternyata Islam mengajarkan bertetangga itu aturannya banyak. Aturannya banyak. Kemarin kita sudah bacakan sampai hadis nomor 18 apa ya kalau nggak keliru. Saya baca saya lihat lagi videonya. Videonya belum saya share. Jadi sekali lagi bahwa kita ngaji, kita sholat, memikirkan tentang hubungan kita dengan Allah, itu betul satu bagian. Tapi ingatlah Rasulullah juga menitipkan sebagian surga kita lewat tetangga kita. Maka pastikan jenengan yang sudah ngaji menjadi duta-duta kebaikan, bertetangga dengan cara yang baik. Terakhir dibacakan tentang seorang wanita yang tidak masuk surga disebabkan karena lisannya tajam kepada tetangganya. Inna fulanah taqumul laili wa tasumu nahar wa taf'al wa tasaddaqo wa tu'ti jironaha bilisaniha. Ada seorang wanita yang sholat malam. Kalau sholat malam berarti sholat wajibnya pasti sudah. Wa tasumu nahar, dia berpuasa, puasa sunnah berarti puasa wajibnya pasti sudah. Wa taf'al wa tasaddaqo, dia beramal baik, kemudian dia tugas sedekahnya banyak. Sayangnya dia wa tu'ti jironaha, sayangnya dia menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Maka kata Rasulullah, la khairu fiha, enggak ada kebaikan sama sekali sama orang itu tuh. Enggak ada kebaikan sama sekali. La khairu, kata Rasulullah, enggak ada kebaikan sama sekali. Jadi kalau jenengan rajin sholat, rajin tahajud, rajin sedekah sunnah, nih. Apalagi yang wajib, ning kalimatnya jenengan ngiris-iris tenggone jenengan, kata Rasulullah, enggak ada kebaikan sama sekali di dalam dirinya. Hiya finnar, dan dia penduduk neraka. Maka Bapak Ibu semuanya, bersikap dengan tetangga ini prioritas. Ada orang kadang-kadang aktif di mana-mana, hebat sekali, karo tenggone masalah. Maka yang diutamakan adalah orang-orang terdekat kita. Kalau tetangga saja bisa menjadikan kita masuk surga atau tidak, apalagi keluarga kita, istri kita, anak kita, lebih dalam lagi di lingkaran pertama. Kemudian wa fulanah, ada seorang perempuan tusolli maktubah, sholatnya sholat wajib saja, atau sodakoh bil aswari, sodakohnya dengan jumlah yang sedikit karena mungkin dia nggak mampu. Tetapi wala tu'zi jironaha, dia nggak pernah menyakiti tetangganya sekalipun, dia nggak pernah mau menyakiti tetangganya. Dia jaga betul kalimat-kalimatnya, sikapnya. Maka kata Rasulullah SAW, hiya min ahlil jannah, itu loh penduduk surga. Maka Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita ngaji seperti ini, insya Allah jenengan jadi rajin sholat malam, jenengan jadi rajin zikir, jenengan rajin ngurusi ke masjid. Tapi ingatlah bahwa tetangga kita punya porsi yang besar untuk kita perhatikan. Saya bacakan sisanya ya. Nanti kita masuk ke bagian takdir lagi. Saya bacakan ada sekitar 5 hadis tambahan. Yang ke-19 ini, bersabar atas gangguan tetangga. Salah satun yuhibbuhumullah, 3 golongan yang dicintai oleh Allah, 1, 2. Yang ketiganya di hadis ini disebutkan ada 3 golongan orang yang sangat dicintai oleh Allah. 1 diantaranya adalah seorang laki-laki yang mempunyai tetangga. Tetangganya tersebut menyakitinya. Bisa terjadi, bisa terjadi. Maka dia pun bersabar atas gangguan tetangganya hingga kematian atau kepergian memisahkan keduanya. Jadi ini sabar sampai mati. Sabar nganti pisah. Entah pisah karena kematian atau pisah usaha kuat pindah rumah. Maka ini adalah golongan orang yang sangat dicintai oleh Allah. Karena tetangga kita banyak yang belum ngaji Bapak Ibu, sehingga nggak tahu yang seperti ini.
sehingga berpotensi menyakiti jenengan. Maka jenengan yang sudah ngaji, kata Rasulullah, adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, adalah orang yang ketika diganggu oleh tetangganya, menyakitinya tetangga dengan kalimatnya, ucapannya, mungkin juga bisa jadi fisik, tapi dia bersabar sampai kematian datang atau sampai dia berpisah dengan yang menyakiti itu dalam kondisi sabar, maka sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau jenengan pahami ya, tentang syarah dari hadis ini, karena orang yang bersabar walaupun tetangganya menyakiti, dia tidak akan menimbulkan pertengkaran gitu. Disakiti tetangga tapi dia nggak balas, itu kan nggak jadi bertengkar. Bertengkar itu kan kalau satu dan satunya bodoh-bodoh panas. Kalau jenengan disakiti tapi jenengan tidak ikut panas, insya Allah tetap tentrem. Makanya ibu-ibu semuanya jangan punya kebiasaan ngelabrak orang. Di lorongnya sedikit langsung datang ke rumahnya, assalamualaikum, nah, ini bahaya nih, bahaya nih. Jangan sampai ibu-ibu nih. Pokoknya jadi kalau disakiti, kata hadis ini, sabar sampai mati. Sekali lagi saya menyampaikan ini karena ada perumahan yang minta dibahas, karena tetangganya sering datang labrak tetangga, Pak RT-nya, Bu RT-nya bingung, mesti pendak-pendak ono rame-rame nih. Mung guru-guru hal cilik langsung dilabrak. Terus nek wis labrak dadi menang ngono. Kan nggih mboten. Bareng labrak ya sijine balik genting labrak sedulure. Ora rambung-rambung. Kemudian hadis nomor 20, kesaksian tetangga. Nah, ini yang saya katakan tadi, sebagian surga kita dititipkan kepada tetangga kita. Dikatakan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, datang pada Rasulullah seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah, dia bertanya, dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifali, bagaimana caranya saya an a'lama idza ahsanta ani qad ahsantu wa idza asatu ani qad asatu. Jadi orang ini tanya, ya Rasulullah, piye caranya aku ngerti katanya bahwa saya telah berbuat baik dan saya telah berbuat jelek. Piye carane ya Rasulullah supaya aku ngerti yen aku ki gawe apik apa aku ki gawe elek? Bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, nek tonggomu kondo kowe ki gawe apik, berarti kowe gawe apik. Nek tonggomu kondo kowe ki gawe elek, berarti kowe ki gawe elek. Paham Bapak Ibu? Jadi ukuran kebaikan seseorang oleh Rasulullah, salah satunya, tentu saja bukan satu-satunya ini, salah satunya adalah ketika tetangga mengatakan beki wong apik, insya Allah jenengan wong apik tenan. Nek tonggone panjenengan kondo, kowe iki wong elek, kita mungkin wong elek tenan iku. Nggih. Kita mungkin bisa di tempat jauh baik. Tetangga kita mengatakan apa? Istri kita mengatakan apa? Kadang-kadang ada orang yang sangat bersinar di luar. Mbuh jero nek tangga rumah tangga jebule berantakan. Makanya kalau jangan mau tanya kualitas orang, tanyakan kepada keluarganya. Tanyakan kepada tetangga dekatnya, piye wong kowe? Itu insya Allah lebih betul, lebih betul. Oke. Jadi itu ya Pak Ibu, makanya saya katakan sebagian surga kita dititipkan ke tetangga kita, karena ternyata perbuatan baik dan buruknya kita aja diukur oleh apa yang disebutkan oleh tetangga kita. Maka Bapak Ibu semuanya, sekali lagi pesannya adalah jenengan yang sudah ngaji, pastikan menjadi duta-duta kebaikan. Jangan sampai menjadi orang yang justru menjadi duta ngelabrak wong. Subhanallah. Ya, insya Allah di sini enggak, nah insya Allah. Ini tidak perumahan lama. Yang ngundang saya tadi perumahan masih agak-agak baru. Jadi mungkin penghuninya juga masih muda-muda, masih panasan kok menawa. Jadi ini ono apa-apa terus panas. Menggoro-goro status WA di grup RT iso gelut niku pripun? Ya iso lho mung goro-goro status yo ben wae to. Tapi ya begitulah. Kemudian hadis nomor 21, fitnah atau godaan tetangga dari godaan tetangga. Judulnya itu fitnah atau godaan tetangga. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnah rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi.
Jadi kata Rasulullah, fitnah atau godaan buat seseorang terletak pada keluarga yang pertama. Yang kedua, pada harta. Yang ketiga, pada anak. Yang keempat, pada tetangganya. Memang begitu nggih, Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah SAW dalam Quran surah At-Tahrim ayat 1 disebutkan. Rasulullah nih dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-1 disebutkan Rasulullah itu pernah mengharamkan apa yang halal demi untuk menyenangkan istrinya. Niku Rasulullah niku. Nggih. Bayangin. Paham Bapak Ibu? Bayangkan, selevel Rasulullah saja pernah mengalami mengharamkan sesuatu yang halal disebabkan karena ingin menyenangkan istrinya. Kita Bapak Ibu, kadang-kadang demi menyenangkan keluarga kita, anak kita, rela korupsi. Bukankah jenengan melihat orang-orang yang korupsi pejabat itu karena katanya sebagian karena bojone nuntut terus, ya kan? Nah ini kan fitnah, ini fitnah ahlihi. Keluarga kita kadang-kadang jadi fitnah buat kita. Kita kadang-kadang bertengkar dengan orang lain karena apa? Belain anak. Subhanallah. Maka kalau jenengan menitipkan anak di lembaga, harusnya ya sudah titipkan lembaga saja, jangan ikut campur, gitu. Walaupun ya tidak harus sesuai harapan, gitu. Saya dulu waktu anak saya di Insan Utama, Amar, itu pernah pulang itu biru di sini. Biru itu satu muka ini biru. Itu 15 hari nggak sembuh. Biru sampai jadi akhirnya jadi kayak ungu itu. Seandainya saya nggak paham ilmu kayak gini, tak labrak itu. Itu dipancal, jatuh kena ini. Itu kan resikonya besar, gitu. Tapi apa yang saya lakukan? Saya datang ke sekolahan, saya datang ke kepala sekolahnya, Pak, ada kejadian seperti ini, monggo ditangani. Saya nggak ketemu sama wali yang anaknya begitu, lah anak-anak bagaimana? Sebaliknya pernah terjadi ketika Amar dianggap salah sama temunya, bapak yang labrak anak saya. Sampai Amar nggak mau masuk sekolah, ada mungkin seminggu. Ya akhirnya saya ke sekolah, ini ada kejadian kayak gini. Dan saya juga nggak temui orang tuanya. Monggo ditegur orang tua yang seperti itu. Gitu. Nah ini artinya apa? Jangan sampai keluarga kita jadi fitnah buat kita. Kita tuh bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Setiap kita tuh ingin punya anak soleh, tapi pastikan jadi anak soleh anak kita belum tentu. Belum tentu. Maka saya ada batas-batas kepada anak pun, ya tetap saya mendoakan dengan sebaik-baiknya, mendidik dengan sebaik-baiknya. Tapi akan jadi apa dia? Itu betul-betul murni urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah tahu melihat Pak Kiai anaknya jadi pembunuh, pernah nggak? Ada seperti itu, subhanallah. Jangan ke Pak Kiai, Nabi Nuh punya Kan'an. Nah, makanya jangan sampai keluarga jadi fitnah. Walaupun Rasul menyebutkan memang berpotensi keluarga itu jadi fitnah, dan banyak terjadi, Bapak Ibu. Banyak terjadi. Kalau ingin jalan baca sarah hadis ini, itu sebenarnya perintah secara tersirat, bahwa perhatikan betul keluarga. Perhatikan betul keluarga. Jangan sampai akhirnya jadi masalah. Kemudian harta. Iya Bapak Ibu semuanya, harta jadi fitnah buat kita. Bahwa titipan harta kepada kita itu akan ditanyai dari mana dan untuk apa, itu ya. Makanya kalau jenengan nggak bisa memanage harta, ya jadi masalah buat jenengan. Pasti jadi masalah buat jenengan. Jenengan punya harta banyak, tetangga panjenengan susah. Jenengan rumah gedung sing apik banget, itu masalah itu Ibu-ibu. Bapak-bapak, masalah. Karena akan menimbulkan sakit hati tetangga jenengan. Ya Allah, aku susah pol-polan, sementara tetangga wah makro-makro, nggak bagus. Seperti itu. Maka itu memang ujian ya Pak Ibu, ujian. Jadi kalau jenengan udah belajar hati seperti ini, seharusnya kenikmatan kita itu ketika jenengan senang bersama dengan tetangga. Bukan senang sendiri maksudnya, bukan enak dewean, sing penting aku enak. Nah ini masalah banget ini Bapak Ibu. Kemudian tetangga. Di antara fitnah adalah tetangga. Maka Bapak Ibu semuanya tadi disebutkan bahwa kalau jenengan punya tetangga yang dilalai kok yo kurang apik, ya jenengan sabar, tapi jangan sampai jenengan yang jadi tonggo sing kurang apik nggo tonggo jenengan, jangan. Karena berpotensi neraka jahanam. Nah kata Rasulullah,
Ini menakjubkan nih, tukaffiruha, untuk menghilangkan itu semua. Fitnah atas diri kita lewat keluarga kita, lewat anak kita, harta kita, tetangga kita. Kata Rasulullah, tukaffiruha, untuk menghapusnya, supaya itu tidak menimpa kita. Jadi intinya ini, ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat panjenengan, sedekah panjenengan, puasa panjenengan, itu insya Allah bisa meredam potensi itu. Artinya apa Bapak Ibu? Kembali ke Quran surah Al-A'raf 96. Nih. Walau ana ahlal qura amanu wattaqwa fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah RT, penduduk sebuah RW beriman dan bertakwa, maka la fatahna alaihim barakah, akan diturunkan barokah dari langit dan dari bumi. Maka urusan kemerdekaan ini urusan bersama Bapak Ibu, bukan urusan masing-masing. Bagusnya lingkungan panjenengan ini kerja bareng, kerja bareng. Kemudian nomor 22, terakhir di 22, memberikan sedekah kepada tetangga. Tidak halal zakat bagi orang kaya, artinya berkecukupan, kecuali bagi 5 orang. Kata Rasul, la tahilus shadaqatu li ghaniyin illa li khamsatin. Tidak halal zakat bagi orang kaya yang berkecukupan kecuali 5 orang. Yang pertama, orang kaya yang ikut berperang di jalan Allah, maka boleh disedekahi. Karena bisa jadi walaupun kaya, kalau untuk peralatan perang maka kurang uangnya. Yang kedua, petugas atau amil zakat, walaupun kaya tetap boleh disedekahi. Yang ketiga, orang yang berhutang, itu walaupun kaya maka boleh disedekahi. Kata sugi ini ngutangnya ya oke. Orang usaha bangkrut, ya kan? Bisa jadi asetnya mungkin masih banyak, tapi dia boleh disedekahi. Seseorang yang membelinya harta zakat dengan hartanya sendiri, itu tentu saja itu boleh. Gitu. Yang kelima, orang yang memiliki tetangga, ini poinnya, orang yang memiliki tetangga yang miskin, kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang kaya. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi kan dia tonggo nggak punya, orang ini berhak menerima zakat, maka kemudian dizakatilah orang ini. Tetapi kemudian yang miskin ini memberikan uang zakat itu kepada orang kaya, menghadiahkan, boleh nggak? Itu boleh. Ini kasusnya adalah ada orang miskin menerima zakat, kemudian ada orang kaya datang ke rumah orang itu. Maka kemudian orang itu pun menyajikan makanan atau apapun itu dari harta yang dizakat tadi, dari harta zakat tadi. Dia belikan makanan, dia belikan minuman atau apapun disajikan kepada orang kaya. Pada kasus seperti ini boleh, Bapak Ibu semuanya. Coba jangan perhatikan. Syariat Islam itu sampai mengatur hal seperti ini, Bapak Ibu. Kenapa ini dibolehkan? Ini para ulama menyebut tentang syarah hadis ini. Seandainya ini nggak boleh, maka orang kaya nggak akan hadir ke rumah orang miskin. Paham Bapak Ibu? Khawatir nanti disajikan makanan. Ojo makanan ini hasil zakat. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini tuh sebenarnya supaya terjadi kebaikan, hubungan baik antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya datang ke rumah orang miskin dikondahar, ya popo maksudnya. Iya Bapak Ibu. Bayangkan kalau seandainya nggak boleh, 5 hal yang tidak boleh. Misalnya termasuk diantaranya adalah seperti itu tadi. Jenengan nggak bisa orang kaya datang ke rumah orang miskin, kalau disajikan makanan, ampun, kalau mboten purun, kan begitu jawabannya. Karena itu haram, kan bahaya Bapak Ibu. Sehingga nanti yang terjadi nggak baik hubungan dengan lingkungan. Jadi Bapak Ibu semuanya, coba jangan perhatikan dari semua hadis yang kita baca itu menakjubkan. Ini menakjubkan. Bahwa sekali lagi pesan utamanya adalah jenengan boleh saja dan sangat baik sholat malam tegak, zikir tegak. Tapi ingatlah bahwa sebagian surga kita dititipkan untuk tetangga kita. Maka pastikan jenengan punya perhatian kepada tetangga. Apalagi sekarang musim 17-an gitu. Jangan sampai ada tetangga yang jenengan buatan merdeka. 17-an tonggone sirekoso mangan angel, SPP-nya keleleran. Nah, ini masalah. Jadi seharusnya pengurus itu melihat pada saat 17-an itu daripada dana dipakai untuk hal-hal yang rodo-rodo muspro
Pastikan dana itu diakomodasi, kemudian mana-mana tuh yang lagi susah nih, biar benar-benar merdeka. Ya sekedar permainan monggo lah, tapi jangan berlebihan. Kalau permainannya membuang uang banyak. Saya pernah tanya ke takmir masjid, ikut lomba takbiran itu nggak cukup 7 juta, 8 juta. Subhanallah, sementara ada orang jamaahnya mungkin susah. Damel niku, damel apa? Damel apa tuh yang apa? Maskot. Damel maskot tek 5 yuto. Subhanallah. Tetangganya bayar SPP kesusahan. Apa yang nggak keliru itu? Sekarang alhamdulillah beberapa masjid yang ngaji dengan saya sudah nggak lagi. Sudah nggak lagi. Jadi mereka sekarang mengalokasikan untuk momen-momen seperti ini. Itu merdeka adalah ketika kita bisa memerdekakan sebagian dari orang-orang yang susah. Apalagi kalau misalnya untuk seluruh dor, saya kadang mikir, ya Allah, uang dibakar, tetangganya kesusahan. Niku pripun Bapak Ibu? Ingat nih, kita sudah baca nih hadisnya. Ini dalam kitab Adabul Mufrad, mulai hadis 102-an. Jadi tolong diperhatikan betul Bapak Ibu. Tahun ini sudah merdeka lama kita. Pastikan tetangga kita juga ikut merdeka. Bapak Ibu semuanya, terakhir saya tambahkan sedikit tentang penyimpangan takdir. Kemarin sampai di musyrikin Arab, sekarang saya tambahkan 2 sebentar saja insya Allah. Di antara penyimpangan takdir adalah Qadariyah Bapak Ibu. Kelompok ini dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani. Dia hidup di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab Bapak Ibu. Bayangin, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja sudah ada orang menyimpang dalam hal takdir, apalagi sekarang. Jadi orang-orang Qadariyah itu mengatakan Allah itu mengetahui segala perkara setelah terjadi. Jadi keyakinan orang Qadariyah itu Allah itu mengetahui sesuatu nek wis kedadian. Nek ora kedadian ya ora ngerti. Berarti bertentangan dengan pemahaman kita yang selama ini kita pelajari, yaitu apa? Allah mengilmui segala sesuatu. Orang Qadariyah mengatakan enggak, Gusti Allah orang ngerti, nek urung kedadian ya orang ngerti. Nah, ini makanya sampai para ulama mengkafirkan orang yang seperti ini. Kalimatnya Umar bin Khattab, jika kalian bertemu dengan mereka, fa'in alakitahum fa'alimhum, beritahukan kepada mereka, anni sesungguhnya aku minhum atas mereka bariun, berlepas diri, wahum minni baru, dan mereka pun berlepas diri dariku. Artinya apa? Aku ra melu-melu, kata Umar bin Khattab. Nek jenengan ketemu wong sing keyakinan kaya ngono, aku ra melu-melu. Saya berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari saya. Kemudian dikatakan, jika salah seorang di antara mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, berarti infak okehman, akan tetapi dia tidak beriman kepada takdir sebagaimana yang sudah dipahami, maka Allah tidak akan menerima infak tersebut. Wah, ancamannya besar sekali. Jadi orang yang tidak beriman kepada takdir sebagaimana kita sudah pelajari, maka walaupun dia beramal sangat banyak, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati masalah takdir. Kemudian kelompok berikutnya adalah Jabariyah ekstrim. Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa kelompok ini jatuh pada banyak kesalahan. Di antaranya adalah meyakini akidah Jahmiyah, yaitu menganggap seluruh perbuatan hamba adalah terpaksa. Jadi Jabariyah itu menganggap seluruh perbuatan terpaksa. Kita nggak punya kehendak sama sekali. Maka lahirlah orang-orang yang membahayakan dunia, karena dia bisa melegalkan kemaksiatan bersandar kepada loh ini kan kehendak Allah. Sebagaimana kita sudah bacakan sebelumnya ada sebuah kisah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ada seseorang mendapatkan istrinya berzina dengan laki-laki lain, na'udzubillah. Maka ia pun marah, kemudian ingin membunuh laki tersebut. Wajarnya seperti itu. Gini apa nggih? Jenengan melihat istrinya di sini orang lain, jenengan pengen mateni niku wajar. Wajar toh? Kalau jenengan laki-laki beneran kan wajar itu. Nah, jangan meneng wae jadi laki-laki enggak wajar malahan. Ini laki-laki wajar ini. Yo pengen tak pateni tenan, tak hapuskan orang itu. Lelaki yang berzina ini pun berkata kepada suami wanita yang berzina ketika ketemu, berkata,
perkara ini adalah takdir Allah. Perkara bahwa saya menzinai istrimu adalah takdir dari Allah. Apakah kamu nggak beriman sama takdir? Subhanallah. Maka laki-laki ini pun menjawab, iya saya beriman kepada takdir. Akhirnya ia pun menerima kejadian ini dan seakan ridho dan melegalkan perbuatan zina tersebut. Kisah ini menggambarkan bahwa syariat Allah seakan-akan menjadi terbengkalai, tidak memiliki fungsi disebabkan karena bersandar kepada takdir. Subhanallah. Kowe percaya kalau takdir toh? Aku karo kowe ngono kuwi wis takdir Gusti Allah. Ora percaya kowe kalau takdir. Akhirnya orang ini iya ya. Nah, ini kan masalah Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi sekali lagi orang-orang Jahmiyah ini sampai pada derajat yang bahaya sekali, bahaya sekali. Maka sekali lagi mempelajari tentang kekeliruan-kekeliruan di antara firqah-firqah itu menjadi penting. Nah, kita sudah bahas beberapa di antaranya, ini mudah-mudahan bisa menjadi peringatan buat kita. Ayat-ayat yang terpampang sangat banyak terkait dengan ini, dalilnya pun sangat banyak, mudah-mudahan bisa kita pahami, nih. Sebagian sudah kita bacakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu semuanya. Selamat merayakan kemerdekaan kita. Semoga sebagaimana kita sudah bahas, dari lingkungan terdekat kita semuanya mudah-mudahan menjadi manusia-manusia yang merdeka dan kita menjadi agen-agen kebaikan insya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.